ini teman-teman. Kali ini kita akan berbincang sedikit-sedikit dengan bidan Dini, pemilik usaha dari praktek mandiri dengan berbagai jenis usaha tambahan lainnya. Perkenalkan Bu, saya Resti. Sebelumnya Resti Lestari selaku mahasiswa dari Poltekkes Tasikmalaya, dan ini dengan bidan Dini Fitriani ya teman-teman. Untuk tempat tanggalnya di mana Ibu? Mungkin. Oh ya, Dini Fitriani, SRK Bidan, tempat tanggalnya di Purwakarta, 22 Februari 1994. Untuk riwayat pendidikan Ibu asalnya dari mana Ibu? Saya kuliah D3 di Bakti Asih, Bakti Akademi Kebidanan Bakti Asih Purwakarta, lanjut D4 di Abdi Nusantara, kata profesi di Polbak Purwakarta. Pulang lagi semua ya. Untuk ini kemudian untuk riwayat organisasi mungkin Ibu bisa disebutkan saat kuliah atau setelah kuliah pernah mengikuti organisasi apa aja? Kalau sekarang ini aja sekarang ya organisasinya. Untuk pencapaian di luar kebidanan Ibu apakah ada atau yang tersangkut paut dengan bidan juga atau pernah ada Ibu? enggak. Ya ada mungkin ini sih lebih ke baby spa yang kayak gitu juga termasuk salah satu pencapaian ya mungkin karena kan semua bidan punya ini ya usaha lainnya. Kemudian untuk sertifikasi Ibu pernah mengikuti pelatihan apa aja sebelumnya Bu? Pelatihan jadi treatment, hubungan gitu, terus resusitasi kayak RJP gitu Bali ya Bu ya, LPS. Untuk riwayat pekerjaan mungkin sebelumnya Ibu pernah bekerja di mana aja Bu? Sebelumnya saya kerja di puskesmas setelah lulus di puskesmas secara kerja lebih 45 tahun, pindah ke puskesmas Sonesa sampai 2020 gitu. Di situ 2023. Oh jadi resign dari puskesmas langsung buka praktek ya? Karena buka praktek jadi resign. Oh iya salah berarti ya kembali karena buka praktek jadi resign. Ya memang harus ada batu loncatan terlebih dahulu ya. Iya. Kalau misalkan buat latar belakangnya Ibu, latar belakang dari buka praktek ini bagaimana itu sebelumnya? Ya dorongan dari keluarga sendiri. Dorongan dia, soalnya kan dia tidak terikat. Bisa ada rumah kayak Ibu ya sambil ada rumah gitu. Sambil itu keluarga gitu. Jadi lebih lebih menyesuaikan waktu kita juga kan ya Bu ya. Terus kemudian saat proses legalisasi Ibu perizinan usaha kayak gini bagaimana Ibu? Apakah ada penghambat atau bagaimana? Gak ada semuanya lancar ya Bu untuk perizinan. Kalau untuk pertama kali izin itu siapa itu harus tahapannya mungkin Kalau dulu saya ngajuan dulu ke IDI dulu survei. Dari IDI dari dinas disurvei dari puskesmas kesini disurvei semua kesini dilihat alat ruangan. Nah setelah di ACC dapat rekomendasi baru bisa pertama dari ini keluar SIP-nya. kalau misalkan untuk Ibu maaf pertanyaannya mungkin ya, untuk modal awal dan juga manajemen keuangannya Ibu bagaimana itu? Pada awalnya berapa maksudnya itu gimana? Yang lebih ke kayak manajemen keuangan misalkan dari per harinya keuntungannya apakah bisa menutupi sebelumnya atau bagaimana? Alhamdulillah bisa menutupi yang sebelumnya ya Bu ya. Terus kemudian untuk persiapan fasilitasnya Ibu pertama kali yang paling penting ya awalnya dulu apa aja dulu? ruangan. Iya paling penting itu ya ruangan juga ya, ruangan alat. Berarti kalau misalkan alat itu
kita menyesuaikan dulu ya Bu, kayak Iya, misalkan nanti pas kita datang ke sini survei ada data checklistnya. Jadi yang kurang-kurang kayak kemarin juga kurang wastafel di ruangan dibikin dulu. oh jadi harus ada SOP dari IBI-nya mungkin ya. Ada data checklist alat ruangan yang Harus apa ada yang sesuai dengan Kalau untuk pertama kali mungkin Ibu awalnya buka jasa apa dulu? Apa langsung semuanya gitu Bu? Langsung ada kartu, langsung ada pijat, hitan, USG. Alhamdulillahnya apa pas pertama praktek udah mendapatkan yang bisa kerjasama untuk USG di sini, sunatan di sini. Jadi pertama pembukaan ini juga kita ngadain sunatan massal dulu. Sebagai promosi ya. Jadi teknik marketingnya mungkin Bu ya waktu itu. Jadi senang masalah Jadi udah sekaligus sih alhamdulillah pas awal buka praktek udah kerjasama sama dokter buat sunat, USG, terus pelatihan. Jadi pelatihan baby spa itu sebelum ada izin praktek ini udah mulai. Oh jadi Ibu tuh sebelum ada praktek ini, jadi Ibu masih home care gitu atau bagaimana? Pelatihan baby spa. Jadi pas buka udah pelatihan jadi langsung bisa praktek gitu. Terus mungkin cara mengenalkan baby spa ke masyarakatnya itu bagaimana Bu langkah awal-awalnya? Di medsos ini Di medsos, beritahunya. Jadi langsung pada datang ke sini yang pelanggannya atau Ibu yang ke rumah. malah saya nggak buka jasa home care soalnya saya nggak bisa motor ya teh. Oh sampai sekarang nggak bisa. Bukan filmnya sih masih trauma ini. Bukan baik berarti ya lebih dari ini. Jadi paling home care ke awal-awal ke anak-anaknya teman-teman dulu. Home care-nya. Gitu. Lebih ke medsos sih kayak dengan promosinya juga sih dari mulut ke mulut mungkin memang kalau home care sih jujur enggak jarang gitu kecuali ada teman yang mau bisa gitu sama teman yang home care yang malah gitu. Berarti kalau misalkan baby spa pada datang ke sini. Baru sekarang sudah ada asisten home care gitu. Baru home care sekarang. Terus kalau misalkan strategi awal pemasarannya itu ya tadi yang membuat pemasarannya mungkin disiapkan dulu planning untuk dokter dan yang lainnya. Jadi pas buka tuh langsung udah siap semua gitu ya. Terus kalau misalkan merekrut karyawannya Ibu kayak dokter, kayak asisten itu Ibu kenal dari mana? Atau prosesnya bagaimana? Pas saat Itu relasi dari suami. Oh iya. Relasi kalau bidan ya nyari gitu bener-bener gitu. Kalau untuk tantangan itu usaha membuka tantangan khususnya Iya. membuka PMB itu Ya apalagi juga bisa ya. Kan di sini masih banyak yang lebih itu ke Paraji ya, kadang juga masih banyak yang di Paraji. Lebih di ke rumah Paraji ya? Di rumah lebih banyak di rumah jadi takut ya ke fasilitas kesehatan itu. Jadi kayak kejadian juga paling banyaknya ya mama-mama muda. Soalnya mereka kan lebih terpapar sama dia dan lebih tahu ya yang manfaatnya Kalau kayak orang-orang itu kurang sih masih lingkungan jadi yang muda gitu. Di sini kita akan membahas mengenai anak siswa ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan seperti keunggulan utama kan sekarang Ibu praktek usaha mandiri intinya kan sekarang bukan praktek bidan tapi sampingnya ada praktek usaha lainnya. Nah untuk keunggulan tambahannya nilai tambahan dari usaha yang lainnya seperti baby spa sama USG itu apa Ibu mungkin dari keuntungan secara materinya atau keuntungan secara relasi orang-orang pada tahu praktek ibunya atau apakah jadi bertambah pasiennya di Ya sini Bu? alhamdulillah sih teh. Jadi dengan adanya baby spa, USG gitu pasien jadi lebih tahu, lebih kenal lebih banyak sih. Ditambah belum ada sih di daerah Vanessa yang buka baby spa. Iya baru. Jadi sekitaran Baru daerah dari ini makan kira pedes. Oh, ada di sana. Vanessa. Buka pijat dari gitu. Kalau untuk baby spa Ibu melayani dari umur berapa? Dari newborn, Dari newborn. dari 5 tahun Sampai usia 5 tahun. pijat. Kita ada pijat terapi, pijat sehat,
swimming. Untuk tarifnya mungkin ibu kalau misalkan beda-beda kak dari Ya, newborn sampai beda usia newborn 0 sampai 11 bulan, terus dari usia 11 sampai 5 tahun beda, sama beda-beda terapi juga. Terapi. kalau misalkan untuk sertifikasi mah mungkin karena pelatihan ya ibu ya pasti udah punya legalitas buat membuka usaha tersebut ibu ya. Kalau misalkan hubungan antara ibu dengan pasien, bagaimana cara membangun hubungannya biar sama-sama merasa nyaman gitu saat melakukan pelayanan. Ya kita sering komunikasi aja, bahwa ceritakan sama pasien, terus setelah kita treatment juga kita evaluasi gimana kondisi dirinya. Oh jadi kalau misalkan ibu Sinambungan. jadi kalau misalkan ibu sekarang melakukan misal pijat bayi, nanti ibu pasti evaluasi ke ibunya Iya. gimana keadaannya. Gimana dedeknya, kadang ibunya sendiri saya yang bilang juga, kalau saya ngomong ya alhamdulillah jadinya udah sembuh gitu, udah baik kan. Pasti tidur nyenyak ya bu ya. Minyak mau nyusul gitu. Terus ibu apakah ada kelemahan atau kekurangannya pas memulai baby spa ini kalau misalkan sejauh ini gitu Iya, soalnya ya itu banyaknya yang pengen home care ya, kalau dulu pas awal mereka transportasinya bingung ya, terus di sini juga jadi kosong, pernah saya home care di sini kosong, jadi yang mau periksa balik lagi. Oh iya. Gitu, jadi bingungnya itu sih. Iya. Jadi kalau misalkan kendalanya mungkin masih ya waktunya masih belum terbagi sama manajemennya ya Bu ya. Kalau kita ini lagi misalkan ada home care kan kita harus siap juga pas di sini ada Ya, terus apalagi kalau ada jadwal dokter kan sering jadi yang asistennya. Iya. Jadi terus sekarang nggak ada yang bisa. nggak bisa ditinggal ya Bu ya. Kalau misalkan peluangnya ibu mungkin tadi medsos yang digunakan itu apa aja medsosnya? Facebook juga pakai ibu? Iya. Terus saya juga pernah promosi di apa? Di mana? Udah. Oh iya kalau aku lihat gitu. Promosi aja video foto dikirimin udah nanti sama dia diposting. Nah, dulu pernah ya pas awal-awal pakai itu. Ya alhamdulillah banyak pasien yang tahu itu dari situ. Jadi kan yang kontaknya banyak ya. Suka jadinya. Jadi kita tahunya itu yang USG gitu Bu, saya tuh udah idar. Oh iya. Jadi udah idar. Bisa iklan juga itu. Jadi sini di mana ya gak ada influencer bingung ya kalau misalkan kita tantangan di kampung ya Bu ya. Kadang kayak gitu, kadang kalau misalkan kita mau mijat orang-orang teh nggak percaya. Padahal kita juga kan pasti udah pada aja gitu kan. Terus ikhlasnya kan kalau kita Kalau misalkan layanan terbaru apakah ada Bu yang diberikan dan tren juga di sosial media? Memang baby spa juga lagi trennya sekarang banyak banget itu yang sekarang baby spa. Kalau pelatihan baby spa di tahun berapa mungkin ibu? 2022. Terus kemudian ibu apakah ada resiko kayak misalkan ada yang komplain dan yang tidak enak gitu ya sama ini ya. Jawa sekarang ya. Jadi terus apakah ada kompetitor ibu jadi persaingan untuk sekarang? Alhamdulillah Nggak ada. Jangan ya Bu ya. Jangan ada dulu. oh berarti dipakai aja. Apakah selama membangun bisnis ini apakah ada kegagalan ibu? Pernah ada kegagalan Yang paling turun naik gitu ya pasiennya. Oh ada, iya pasti itu mah tantangan sih Bu dalam berbisnis ya, harus pintar-pintar mencari lagi. Iya, itu juga ada banyak lagi gitu. Kalau misalkan cara bangkit dari kegagalan mungkin karena tidak pernah gagal atau mungkin cara bangkitnya Nggak lagi mempromosikan uang ya. Iya, promosi gitu. Tak kira juga sobi pernah sih kita
kita juga bikin apa teh spanduk sampai Spanduk. ke arah Subang menuju jalan tuh bikin spanduk gitu. Tak biar tahu pada kesini ya. Betul baru terus bikin apa yang kita makan stiker gitu. Oh iya, nanti kayak poster-poster gitu. Ditempel di warung-warung gitu. Pernah juga gitu. Gimana cara promosinya? Kalau misalkan salah satu keputusan tersulit ibu apa gitu, kayak harus memutuskan antara A dan B gitu, yang menurut ibu, oh ini gak bisa nih, gak bisa dipilih gitu. Apakah pernah berusaha dalam hal menjalankan usaha atau milik karyawan atau bagaimana? Ya dalam memutuskan itu Oh, sama pas di puskesmas ya Bu ya. jadi bingung di sini siapa sementara udah ada dokter di sini kan ya. Kalau ditinggal sering sama tiket di puskesmas setiap hari gitu. Itu sih dilema. Terus kalau dalam keputusan dalam pasien kenal pelayanan sih berarti alhamdulillah ya, soalnya kan kalau yang apa kayak gitu kita ngasih dulu kan kalau yang mati kayak gitu karena udah sesek, udah kayak gejala pneumonia, nah ini udah bisa dipijat gitu langsung aja. Kalau misalkan untuk jumlah pegawai sama strukturnya ibu gimana di sini? Bidan baru satu sih. Bidan baru satu, tapi kan sama dokter dan yang lainnya yang udah ada. Kalau untuk praktek dokter itu ada setiap hari ibu? Setiap seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Jumat. Dari hari Senin, Rabu, sama Jumat. dokter siapa bu namanya bu? Ahmad Faris. Kalau misalkan cara memanage usaha ininya bagaimana ibu? Cara manajemennya? Manajemennya apa ya? Lebih mungkin ke kayak teknik marketingnya seperti tadi ya bu ya. Mungkin penjualan leaflet mungkin. Iya, Misalkan untuk manajemen mah sama aja pak ya, manajemen yang lainnya. Terus kemudian ibu untuk perkembangan usaha selanjutnya mungkin rencananya apakah ada usaha lanjutan? Mungkin begitu kok kan ya bu ya sekarang. yang juga ada yoga. Oh iya, yoga. Cuman masih dilihat dulu di sini pada minat yoga gitu soalnya tuh pas yang nggak ada kan kadang susah di desa mah apalagi yoga itu Sebenarnya lebih harus bingung kita menentukan untuk harga mungkin ya bu ya, harga yang ditawarkan dari kitanya. Sementara kan kita kalau misalkan menyewa juga pelatih yoga yang lain kan memang lumayan ya bu ya. Untuk tempat mungkin mintanya. Terus untuk saran dan juga motivasinya yang mungkin selaku untuk saya ya bidang baru ibu, apakah ada saran dan juga motivasi gitu? apa saya juga Motivasinya nggak apa-apa ibu. Makanya mungkin apakah terus belajar? iya update jadi pengen pelatihan kita berarti sekarang soalnya rata-rata ibu hamil tuh pengennya yang persalinan sipil Oh kayak persalinan tanpa rasa sakit ya bu ya. jadi kan sebenarnya seperti kan dulu kayak jadi ilmu lagi gitu kan ya Sekarang harus menyesuaikan zaman. yang paling ini kita karena TikTok sih bu ya, TikToknya makin berkembang, makin Dari materi persalinan juga kan macam-macam sekarang ada yang berbagai daerahnya, buat mulai rasa sakit, pijat-pijat juga ada yang buat mulai rasa sakit, jadi harus tetap update terus latihan lagi gitu. Tapi untuk sekarang mungkin lebih ke kayak dulu mah mungkin karena suaminya kan kayak suka masing-masing gitu ya, lebih kalau misalkan Iya, sekarang lebih ini ya, lebih diikut hubungannya lebih diikut sertakan gitu betul. Jadi lebih terlihat harmonis pada saat bersama. Mungkin segitu aja ibu sekarang untuk wawancara ini sudah selesai, sudah beres ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan izin mungkin untuk memvideokan rombongan lainnya ya. boleh. Ibu mangga. Baik teman-teman, di sini ada ruangan periksa ya dari bidan ini.
ruangannya seperti ini. Nanti kalau misalkan ada pasien bisa diperiksa di sebelah sini. Kemudian di sini juga ada wastafel, karena tentunya ya sebelum kita memeriksa dan juga setelah kita memeriksa pasien, tentunya kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kita bakalan move ke ruangan selanjutnya ya. Yuk. Oke, ke ruangan selanjutnya ini ada ruangan dari Ibu Nifas ya teman-teman. Ini ruangannya seperti ini.